Ada klaim mengejutkan baru hari ini dari orang dalam kerajaan yang mengatakan bahwa kanker Raja Charles tidak dapat disembuhkan dan kemungkinan besar ia akan meninggal dengan penyakit tersebut. Keluarga kerajaan kembali menjadi pusat perhatian dunia, namun kali ini kabarnya jauh lebih mengkhawatirkan. Baru beberapa saat yang lalu, laporan beredar bahwa pembaruan terbaru tentang kondisi kesehatan Raja Charles tampak tidak baik. Para pejabat istana sangat cemas, dan suasana di lingkaran kerajaan dikabarkan telah berubah dari kekhawatiran yang penuh harapan menjadi alarm yang tenang. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu istana dan seberapa parah kondisi sang raja? Mari kita telusuri rincian terbaru mengenai kesehatan Raja Charles dan apa artinya hal ini bagi masa depan monarki Inggris. Diagnosis kanker Raja Charles. Ada berita yang bisa mengubah jalannya sejarah. Dan itulah yang terjadi di Istana Buckingham pada Februari 2024. Ketika pihak istana mengumumkan bahwa Raja Charles telah didiagnosis menderita kanker. Kabar ini mengejutkan karena awalnya Raja hanya menjalani prosedur sederhana untuk mengatasi pembesaran prostat. Namun keadaan berubah serius ketika dokter menemukan tanda-tanda kanker yang tak terduga selama pemeriksaan rutin. Pihak istana segera mengumumkan kabar tersebut kepada publik. Dalam pernyataan singkatnya, mereka menegaskan bahwa kanker yang diderita sang raja bukan kanker prostat, tetapi tidak menyebutkan jenis pastinya. Pesan yang disampaikan terdengar tenang dan terukur, namun kata kanker saja sudah cukup membuat rakyat Inggris dan persemakmuran khawatir. Bagi banyak orang, ini adalah kekhawatiran kesehatan pertama yang nyata sejak ia naik takhta. Sebuah momen yang mulai mengubah arah sejarah seperti yang kita kenal. Saat itu, Raja Charles baru saja menyesuaikan diri dengan perannya sebagai penguasa. Tahun pertamanya di takhta diisi dengan kunjungan ke berbagai wilayah Inggris dan luar negeri. Dari pusat komunitas di Manchester hingga proyek pedesaan di Skotlandia, serta pertanian berkelanjutan di Wales, tempat ia bertemu para pemimpin lokal, relawan, dan kelompok lingkungan. Ia terus mendukung berbagai inisiatif yang dekat di hatinya, seperti Prince's Trust dan proyek lingkungan jangka panjangnya, Terra Carta. Raja Charles juga secara aktif mendukung upaya global untuk aksi iklim, berbicara tentang konservasi dan keanekaragaman hayati di acara-acara yang terkait dengan KTT COP28. Antusiasme dan pendekatannya yang langsung memberi masyarakat keyakinan bahwa monarki berada di tangan yang stabil setelah wafatnya Ratu Elizabeth II. Karena itu, ketika diagnosis kanker diumumkan, banyak pihak, bahkan orang-orang terdekatnya, terkejut. Beberapa pejabat senior baru diberitahu hanya beberapa jam sebelum pengumuman publik.
Mereka memang memperhatikan bahwa sang raja tampak sedikit lebih lelah beberapa minggu terakhir, namun mereka mengira hal itu hanya akibat jadwalnya yang padat. Di dalam istana ada kekhawatiran, namun juga tekad kuat untuk tetap tenang dan optimis. Pesan resmi menyebutkan bahwa Raja Charles tetap bersemangat dan telah memulai pengobatan. Ia juga akan terus menangani urusan kenegaraan penting seperti membaca dan menandatangani dokumen pemerintahan serta bertemu dengan Perdana Menteri. Meskipun acara publik berskala besar akan ditunda sementara waktu. Beberapa hari setelah pengumuman itu, gelombang dukungan datang dari seluruh dunia. Para pemimpin dari berbagai benua mengirimkan pesan semangat. Kerumunan orang berkumpul di depan istana Buckingham, membawa bunga, kartu, dan surat dukungan. Banyak yang menganggap momen ini sebagai pengingat bahwa monarki, meski syarat tradisi, tetap bisa menimbulkan empati yang sangat manusiawi. Di balik layar, para dokter mulai menyiapkan rencana perawatan khusus bagi sang raja. Kondisinya memerlukan pengawasan medis berkelanjutan dan sesi terapi rutin. Selama masa pengobatan, Raja Charles membagi waktunya antara Clarence House di London dan Sandringham, memanfaatkan waktu untuk beristirahat dengan tenang, namun tetap terlibat dalam tugas-tugas kenegaraan. Orang-orang terdekat mengatakan bahwa ia kesulitan untuk benar-benar beristirahat. Sejak dulu, Charles adalah sosok yang selalu ingin sibuk, membaca laporan, menulis surat, menggambar desain, atau mengerjakan proyek lingkungan. Bahkan saat memulai pengobatan, ia bersikeras menerima kotak merah berisi dokumen resmi setiap hari. Beberapa minggu kemudian, foto memperlihatkan sang raja meninggalkan Kastil Windsor untuk berjalan-jalan singkat bersama Ratu Camilla. Ia tampak lebih kurus, namun tenang, tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kamera. Gambar itu menenangkan kekhawatiran publik bahwa kondisinya memburuk. Menjelang awal musim semi, Raja Charles merasa cukup kuat untuk kembali menjalankan sebagian tugas publiknya. Penampilan pertamanya adalah kunjungan ke rumah sakit khusus perawatan kanker. Kunjungan itu sederhana namun penuh makna. Ia berbicara lembut dengan para pasien tentang pengalaman mereka dan mengucapkan terima kasih kepada para dokter serta perawat atas dedikasi mereka. Bagi banyak orang, ini menjadi momen paling menyentuh dalam masa pemerintahannya sejauh ini. Seorang raja yang menghadapi penyakit dengan keberanian menggunakan kisahnya sendiri untuk menginspirasi orang lain agar mencari pengobatan sejak dini dan tetap berharap. Namun, setiap langkah publiknya direncanakan dengan sangat hati-hati. Para dokter bekerja sama dengan staf istana untuk menyesuaikan jadwal dengan kondisi energinya. Beberapa acara dipersingkat, sementara yang lain dijadwal ulang. Saat ia membutuhkan istirahat,
Ratu Camilla selalu berada di sisinya. Camilla sering menggantikan peran raja, menghadiri kunjungan amal dan upacara sendirian. Orang-orang dekat keluarga kerajaan mengatakan bahwa sikap Charles tetap tenang. Ia menyadari bahwa pemulihan akan memakan waktu dan tidak pernah mencari simpati. Yang paling penting baginya adalah mempertahankan rasa tanggung jawab dan tujuan hidupnya. Menurut sumber terpercaya, Camilla pernah menyebut bahwa dedikasi sang raja terhadap pekerjaannya membantunya tetap positif dan fokus selama menjalani perawatan. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak istana mulai memberikan pembaruan kecil yang menggembirakan. Mereka menyatakan bahwa pengobatan berjalan sesuai rencana dan bahwa Yang Mulia merasa sangat terhibur oleh kemajuan yang dicapai. Ia tetap mengadakan pertemuan mingguan dengan Perdana Menteri dan menjalin komunikasi rutin dengan Pangeran Wales yang selama periode itu mengambil lebih banyak peran publik. Keduanya dikatakan sering berdiskusi tentang rencana acara kerajaan dan kunjungan kenegaraan. Raja juga tetap aktif di balik layar, meninjau proyek yang terkait dengan Princess Trust, menulis surat dukungan untuk kelompok lingkungan, dan bahkan menghadiri beberapa rapat melalui panggilan video. Di saat-saat tenang, Charles menghabiskan waktu di Sandringham, berjalan-jalan di taman, dan melukis cat air, salah satu hobinya sejak lama. Menjelang musim panas, penampilannya sedikit berubah. Ia tampak lebih kurus dan bergerak lebih lambat, tetapi selera humornya tetap sama. Kondisi kesehatannya memaksa pihak istana melakukan sejumlah penyesuaian. Beberapa acara besar diperkecil dan tim raja menjadi lebih selektif terhadap undangan. Jamuan kenegaraan dipersingkat, rencana perjalanan ditinjau ulang, dan durasi upacara publik dikurangi agar tidak menguras tenaganya. Selama masa ini, peran Ratu Camilla meningkat secara signifikan. Ia mulai menangani lebih banyak tugas publik sehari-hari, mewakili mahkota di berbagai pembukaan acara dan kegiatan penting lainnya. Para pengamat mencatat bagaimana penampilannya yang tenang dan penuh percaya diri menjadikannya jembatan antara pemulihan pribadi sang raja dan citra publik monarki. Kemitraan mereka menjadi salah satu hal yang paling menenangkan selama periode sulit itu. Saat Charles fokus pada kesehatannya, Camilla memastikan roda monarki tetap berputar. Bersama-sama mereka menampilkan citra kerja sama yang kokoh, tenang, dan penuh tekad. Di balik layar, dokter kerajaan terus memantau perkembangan kesehatannya dengan saksama. Teman-teman dekat mengatakan bahwa raja mengikuti setiap saran medis dengan disiplin. Ia menyesuaikan pola makannya, menambahkan lebih banyak waktu istirahat, dan fokus pada latihan ringan. Orang-orang yang bekerja dengannya menggambarkan Charles sebagai pria yang menerima keterbatasannya, tetapi menolak untuk melepaskan rasa tanggung jawabnya. Menjelang akhir tahun,
pihak istana mengonfirmasi bahwa perawatan berjalan dengan baik. Kabar itu singkat, namun membawa harapan besar. Meskipun pemulihan total diperkirakan masih memerlukan waktu, jelas bahwa tekad dan kedisiplinannya membantu raja melewati masa sulit itu. Namun pada Maret 2025, keadaan tiba-tiba berubah. Setelah beberapa bulan tenang, Raja Charles kembali dirawat di rumah sakit setelah menjalani rangkaian terapi kanker yang terjadwal. Walau kunjungan itu sudah direncanakan sebelumnya, perhatian publik segera meningkat tajam. Para dokter yang khawatir akan efek samping sementara dari pengobatan menyarankan agar raja tetap di bawah pengawasan. Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan itu hanyalah langkah pencegahan dan tidak ada keadaan darurat. Namun, bahasa yang menenangkan itu tak sepenuhnya menghapus kekhawatiran publik. Banyak yang mengira krisis kesehatan telah berlalu, namun rawat inap di akhir Maret menjadi pengingat bahwa perjalanan ini masih panjang. Di rumah sakit, para dokter menyesuaikan dosis obat dan memantau respon tubuhnya. Mereka menyatakan puas dengan stabilitas kondisi raja. Meskipun istana berhati-hati dalam setiap pembaruan informasi, setiap pernyataan disusun dengan cermat, menjaga keseimbangan antara hak privasi medis raja dan kebutuhan publik untuk mendapat kepastian. Gambar Raja Charles yang menginap semalam di rumah sakit menghiasi tajuk berita di seluruh Inggris. Di luar rumah sakit, kru televisi dan masyarakat berkumpul mengirimkan pesan dukungan. Di dalam istana Buckingham, para staf bekerja tanpa henti untuk mengatur komunikasi resmi, memastikan bahwa setiap detail akurat namun tidak berlebihan agar tidak menimbulkan spekulasi. Keesokan paginya, istana mengonfirmasi bahwa raja telah keluar dari rumah sakit dan kembali ke Clarence House di London untuk beristirahat, sebelum pindah sementara ke kediamannya di Highgrove, Gloucestershire. Lingkungan pedesaan yang tenang di sana memberinya ruang untuk pulih dalam damai. Alam selalu menjadi sumber ketenangan bagi Charles, tempat ia merenung, menulis, dan menemukan keseimbangan batin. Pada awal April 2025, pihak istana mengumumkan bahwa raja kembali menjalankan tugas ringan di bawah pengawasan medis ketat. Harinya diatur dengan hati-hati. Pagi hari untuk meninjau dokumen pemerintahan, sore untuk pekerjaan yang lebih ringan. Sebagian besar dilakukan secara pribadi untuk menjaga kekuatan tubuhnya. Keterlibatan publik pertamanya setelah insiden Maret terjadi di Kastil Windsor dalam sebuah upacara penobatan kecil. Acara itu singkat namun syarat makna. Pengamat mencatat bahwa raja tampak lebih kurus dan bergerak lambat, tetapi tetap tenang dan berwibawa.
Ia menyapa para penerima penghargaan dengan kehangatan dan selera humor yang sama seperti biasanya, momen yang menenangkan rakyat bahwa semangatnya tetap tak tergoyahkan. Di balik layar, istana terus menyesuaikan jadwalnya. Acara besar dialihkan ke anggota keluarga kerajaan lain, terutama Ratu Camilla, yang kini menjadi figur utama dalam berbagai kegiatan publik. Ia menghadiri acara, menjamu tamu, dan menjaga ritme kehidupan kerajaan agar tetap stabil, sementara sang raja fokus pada kesehatannya. Pada awal April, meski kekhawatiran masih ada, istana mengonfirmasi bahwa Raja Charles dan Ratu Camilla akan melanjutkan kunjungan kenegaraan yang telah lama direncanakan ke Italia. Sebuah langkah berani yang menunjukkan tekad mereka untuk menjaga kesinambungan monarki. Kunjungan itu disesuaikan dengan kondisi sang raja, termasuk pertemuan resmi dengan Presiden Italia Sergio Mattarella di Istana Quirinale. Raja Charles bertemu dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni untuk membahas isu-isu yang sangat dekat di hatinya, kerjasama lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam pidatonya di hadapan para anggota parlemen Italia, ia menyoroti perubahan iklim dan pentingnya persatuan internasional, topik yang telah ia perjuangkan selama beberapa dekade. Para pengamat mencatat bahwa jadwalnya kali ini lebih ringan dari biasanya, dengan jeda waktu lebih panjang antara acara. Ratu Camilla mengambil porsi yang lebih besar dalam penampilan publik, menghadiri kunjungan budaya dan jamuan makan malam ketika sang raja perlu beristirahat. Sikap anggun dan percaya dirinya mendapat pujian dari para diplomat dan media. Menjelang akhir kunjungan, baik pihak istana maupun tuan rumah Italia menggambarkan tur tersebut sebagai keberhasilan bukan hanya dari segi diplomatik, tetapi juga secara pribadi, sebuah bukti tekad sang raja untuk terus mengabdi meskipun menghadapi tantangan kesehatan. Sekembalinya ke London, rutinitas musim panas raja mencerminkan ritme yang lebih tenang. Dokter menyarankan agar pekerjaannya diatur agar tidak kelelahan, dan para staf memastikan jadwalnya memberi cukup waktu untuk beristirahat. Pagi hari biasanya diisi dengan pertemuan pribadi dan korespondensi. Sementara sore hari sering dihabiskan di Highgrove atau Sandringham, dikelilingi alam dan keluarga. Kegiatan publiknya memang berkurang, tetapi setiap penampilan memiliki makna mendalam, selalu berkaitan dengan hal-hal yang telah lama menjadi fokus hidupnya. Pelestarian lingkungan, pembangunan pedesaan, dan pelayanan masyarakat. Ia tetap terhubung dengan Prince Trust dan Sustainable Markets Initiative, dua pilar utama dari visi sosial dan lingkungan hidupnya. Bahkan ketika tidak dapat hadir secara langsung, Raja Charles tetap berpartisipasi melalui pesan video atau surat,
terus memberikan arahan dan dorongan moral. Menjelang pertengahan musim panas, orang-orang di sekelilingnya mulai melihat kemajuan. Energinya perlahan kembali, meski penampilannya masih menunjukkan dampak dari pengobatan. Teman-teman dan para staf menggambarkan dirinya sebagai sosok yang fokus dan optimis. Istana merilis beberapa foto raja saat bertemu tamu dan staf di Windsor serta Clarence House. Gambar yang menampilkan kehangatan dan selera humornya yang lembut. Setiap foto menjadi tanda menenangkan tentang stabilitas setelah berbulan-bulan ketidakpastian. Pada awal September, Raja Charles melakukan salah satu penampilan publik paling pribadi sejak diagnosisnya. Kunjungan ke rumah sakit yang berfokus pada perawatan kanker. Kunjungan ini memiliki bobot emosional yang mendalam. Ia berbicara secara pribadi dengan para pasien yang sedang menjalani pengobatan, mendengarkan dengan empati, dan memberikan kata-kata penyemangat. Para pengamat mencatat bagaimana ia berinteraksi secara alami dengan para pasien, bukan sebagai sosok berjarak yang berkuasa, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar memahami perjuangan mereka. Kehadirannya di rumah sakit itu menjadi simbol sekaligus wujud ketulusan. Seorang raja yang menggunakan pengalaman pribadinya untuk memberikan penghiburan bagi orang lain, mengubah penderitaan menjadi pesan solidaritas. Foto-foto dari acara itu memperlihatkan sosok raja yang tampak lebih kurus, namun tetap tenang, tersenyum hangat kepada para pasien dan staf. Sebuah momen yang menampilkan kelemahan dan kekuatan sekaligus. Pengingat bahwa meski tengah berjuang memulihkan diri, ia tetap teguh menjalankan tugasnya. Namun, momen yang paling menggambarkan kondisi sebenarnya datang ketika Raja Charles hadir diam-diam di pemakaman Duchess of Kent pada awal September. Hari itu penuh kesedihan. Dihadiri anggota keluarga kerajaan dan sahabat lama sang Duchess yang selama hidupnya dikenal karena pengabdian luar biasa. Ketika raja keluar dari mobil, semua mata tertuju kepadanya, bukan karena protokol, tetapi karena kekhawatiran dan rasa hormat. Ia berjalan perlahan, didampingi dengan hati-hati oleh seorang ajudan, namun ketenangannya tidak pernah goyah. Dengan pakaian hitam sederhana dan dasi polos, ia menyapa keluarga serta rohaniwan dengan kelembutan dan wibawa. Para pengamat mencatat bahwa ia tampak lebih kurus dan sedikit pucat, tetapi kehadirannya jelas merupakan keputusan pribadi yang penuh makna. Bagi seseorang yang masih menjalani pengobatan, menghadiri upacara semacam itu bukan sekadar formalitas, melainkan tanda penghormatan dan keteguhan hati. Menurut sumber dalam istana, raja bersikeras datang meskipun dokter menyarankan agar ia beristirahat. Baginya,
Menghormati sang Duchess adalah kewajiban yang lahir dari rasa terima kasih dan tradisi. Penampilannya hari itu mengingatkan banyak orang bahwa meski tubuhnya melemah, rasa tanggung jawabnya tidak pernah luntur. Namun, di balik semua kemunculan publik yang tampak menenangkan itu, sebuah pernyataan mengejutkan dari Raja Charles dan Ratu Camilla mengguncang publik. Apa sebenarnya yang mereka ungkapkan? Pengakuan Ratu Camilla tentang kondisi Raja Charles. Tanda pertama bahwa ada sesuatu yang tidak beres justru tidak datang dari Istana Buckingham, melainkan dari Ratu Camilla sendiri. Dalam salah satu kunjungan publiknya baru-baru ini di sebuah acara membaca di Bath, ia tampil elegan dan anggun seperti biasanya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya lebih lembut, suaranya lebih pelan, dan sorot matanya tampak jauh. Setelah upacara, seorang warga bertanya dengan sopan bagaimana kondisi sang raja. Ratu Camilla terdiam sejenak, hening yang berbicara lebih banyak dari kata-kata, lalu menjawab pelan. Dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Jawaban singkat itu, meski sederhana, terasa lebih berat daripada pernyataan resmi manapun. Bagi mereka yang mendengarkannya dengan saksama, kalimat itu terdengar bukan sebagai jaminan, melainkan kejujuran. Sebuah kejujuran yang hanya keluar dari seseorang yang menanggung lebih banyak dari yang ia perlihatkan. Beberapa hari setelah pengakuan emosional itu, Ratu Camilla kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan karena tugas kerajaan atau acara kenegaraan, melainkan sesuatu yang jauh lebih pribadi. Ia kehilangan salah satu sahabat terdekat dan tertuanya, Dame Jilly Cooper, penulis legendaris dan ikon sastra yang meninggal dunia secara tragis pada usia 48 tahun setelah terjatuh. Dalam penghormatan tulus yang dirilis melalui Istana Buckingham, Camilla menulis bahwa ia sangat berduka atas kehilangan tersebut, menggambarkan Jilly sebagai seorang legenda dalam hidupnya sendiri dan teman yang luar biasa jenaka serta penuh kasih sayang. Kata-kata itu lembut dan syarat cinta, namun juga mengungkap sesuatu yang lebih dalam. Kelelahan batin yang tenang, keletihan emosional yang muncul setelah menghadapi terlalu banyak kehilangan dalam waktu singkat. Bagi mereka yang mengikuti kehidupan keluarga kerajaan dengan cermat, momen itu terasa berbeda, bukan sekadar perpisahan dengan seorang sahabat lama, tetapi juga potret seorang ratu yang berusaha tetap tegar di sisi suami yang kesehatannya kini menjadi pergulatan harian. Karena sementara Camilla berduka secara pribadi, kondisi Raja Charles secara diam-diam dilaporkan semakin memburuk. Menurut laporan terbaru dari The Daily Telegraph, dokter mengonfirmasi bahwa kanker sang raja tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Artinya, penyakit itu dapat diobati dan dikelola,
namun tidak benar-benar bisa dihapus. Pernyataan tersebut terdengar klinis, tetapi maknanya berat. Itu menandakan bahwa penyakit ini bukanlah kondisi sementara yang bisa disembuhkan sepenuhnya, melainkan perjalanan jangka panjang yang akan membentuk sisa masa pemerintahannya. Namun, sumber dalam istana mengatakan, Raja Charles telah menerima kenyataan ini dengan tekad khasnya. Ia terus menjalankan tugas, menghadiri pengarahan, rapat, dan meninjau dokumen kenegaraan setiap hari, bahkan ketika tubuhnya sedang lemah. Mereka yang baru-baru ini menemuinya menggambarkan seorang pria yang tetap tajam secara mental dan sangat fokus, meskipun kekuatannya mulai berkurang. Namun laporan lain memberikan gambaran yang lebih mengkhawatirkan. Menurut radar online, kondisi raja telah menurun cukup drastis dalam beberapa bulan terakhir. Ia kini berjalan dengan tongkat, bergerak lebih lambat, dan membutuhkan waktu istirahat lebih lama di antara kegiatan. Beberapa sumber bahkan mengklaim bahwa pada malam hari ia kadang meneguk sedikit whisky untuk mengurangi rasa tidak nyaman dan membantu tidur. Istana Buckingham tidak memberikan komentar atas klaim tersebut, tetapi perubahan nada komunikasi kerajaan terlihat jelas. Pembaruan menjadi lebih jarang, penampilan publik lebih singkat, dan suasana di balik tembok istana terasa lebih sunyi. Kemudian muncul kata-kata sang raja sendiri yang seolah mengonfirmasi apa yang telah lama dicurigai banyak orang. Saat mengunjungi Midland Metropolitan University Hospital, Raja Charles berbincang dengan pasien ketika seorang wanita bercanda bahwa dirinya mulai kehabisan tenaga. Sang raja tersenyum lalu menjawab ringan, "Itulah hal buruk yang saya rasakan sekarang. Bagian-bagian tubuh ini tidak bekerja sebaik dulu setelah melewati usia 70. Itu adalah momen klasik Charles, jujur, sederhana, dengan humor khasnya yang gelap. Namun di balik tawa kecil itu ada pengakuan tersirat. Usia dan penyakit perlahan mulai menuntut harga. Bagi banyak orang di Inggris dan negara-negara persemakmuran, kalimat itu terdengar berbeda. Bukan sebagai lelucon, melainkan sebagai kebenaran yang diucapkan oleh seseorang yang tahu betul bagaimana rasanya menanggung rasa sakit. Salah satu pengungkapan paling mengejutkan datang ketika laporan muncul bahwa raja telah menyelesaikan apa yang disebut sebagai surat wasiat terakhirnya. Meskipun rincian pastinya tidak pernah dikonfirmasi, kabar itu saja sudah cukup untuk mengguncang media. Bagi banyak orang ini menjadi pengingat pahit bahwa yang mulia kini bukan hanya mempersiapkan diri untuk sembuh, tetapi juga untuk menghadapi kenyataan yang mungkin akan datang. Sejak saat itu, cara pandang publik terhadap pasangan kerajaan ini pun perlahan berubah. Dahulu mereka tampak menampilkan citra bahwa segalanya terkendali, bahwa kehidupan di istana telah kembali normal.
Namun melalui gerak-gerik kecil dan ungkapan jujur, kini jelas bahwa keadaan jauh dari kata baik-baik saja. Pertanyaan besar pun muncul. Apa yang akan terjadi pada monarki Inggris jika Raja Charles tak lagi berada di tampuk kekuasaan? Masa depan monarki tanpa Raja Charles. Untuk memahami seperti apa wujud monarki tanpa Raja Charles, kita harus menengok ke belakang, melihat bagaimana keluarga kerajaan bertahan selama berbulan-bulan menghadapi ketidakpastian. Setiap anggota keluarga memainkan peran penting untuk menjaga mahkota tetap tegak. Dimulai dengan Pangeran Harry, yang dulu sangat dicintai rakyat namun kini hidup jauh di California. Hubungannya dengan keluarga kerajaan telah lama tegang, menciptakan jarak yang sulit dijembatani. Namun ketika kabar penyakit sang ayah tersebar, sesuatu tampak berubah. Laporan menyebut bahwa Harry segera terbang ke London untuk menjenguk raja. Kunjungan itu singkat, tapi bermakna besar. Sebuah isyarat bahwa meskipun ada luka lama dan perbedaan, Darahda dan keluarga tetap lebih kuat dari tajuk berita. Walau pertemuan itu tidak memperbaiki semua hubungan, ia menjadi pengingat bahwa di tengah krisis, cinta keluarga masih ada. Kemudian ada Putri Anne, saudari raja, yang dikenal sebagai sosok paling tangguh dan bisa diandalkan di antara anggota kerajaan lainnya. Dengan sikap tegas, tanpa basa-basi dan dedikasi tanpa lelah, ia menjadi pilar yang menjaga kestabilan institusi kerajaan di tengah masa paling rapuh dalam sejarah modern monarki Inggris. Putri Anne secara perlahan menjadi salah satu pilar terkuat monarki selama masa sulit ini. Saat raja beristirahat dan menjalani pemulihan, Anne melangkah maju, menghadiri upacara resmi, meresmikan rumah sakit, dan mewakili mahkota dengan kerendahan hati serta ketekunan khasnya. Ia tidak mencari perhatian atau simpati, ia hanya melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kehadirannya memberikan rasa stabilitas bagi monarki, stabilitas yang tidak membutuhkan pidato besar, melainkan keteguhan yang senyap namun konsisten. Sementara itu, Pangeran William perlahan berada semakin dekat ke pusat kekuasaan. Sebagai pewaris takhta, setiap langkahnya kini membawa makna baru. Di tengah kekhawatiran akan kesehatan sang ayah dan tanggung jawab terhadap keluarganya yang masih muda, William secara bertahap mengambil lebih banyak peran publik, dari mewakili raja di berbagai acara penting hingga memimpin rapat pribadi mengenai isu-isu nasional utama. Di balik ekspresinya yang tenang, tampak sosok pria yang mempersiapkan diri untuk masa depan yang mungkin datang lebih cepat dari yang diharapkan. Ketenangan dan rasa tanggung jawabnya memberi keyakinan kepada publik bahwa ketika waktunya tiba, monarki akan tetap berada di tangan yang mampu. Di sisinya, Putri Wales, Kate Middleton, terus menjadi simbol kekuatan lembut.
Setelah melalui perjuangan kesehatan pribadi beberapa waktu lalu, ia mungkin lebih dari siapapun memahami arti penyembuhan di bawah sorotan jutaan pasang mata. Meskipun ia mengurangi jadwal publiknya, setiap kemunculannya membawa makna emosional yang dalam. Kata-katanya yang lembut, sikapnya yang penuh ketenangan, semuanya mengingatkan masyarakat akan kesinambungan dan empati yang selalu menjadi ciri khas keluarga kerajaan Inggris. Bersama-sama, keluarga kerajaan menampilkan potret ketahanan, bukan ketahanan yang lahir dari kemegahan, melainkan dari kerja sama dan pengertian. Mereka mungkin tidak sempurna, namun dalam bulan-bulan yang penuh cobaan ini, mereka menunjukkan sesuatu yang paling manusiawi. Mereka tertawa, khawatir, berduka, dan terus melangkah di bawah sorotan dunia yang tak pernah padam. Jadi, ketika muncul pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika Raja Charles tak lagi mampu memerintah, bab terbaru ini memberi sedikit gambaran jawabannya. Monarki tidak runtuh, ia beradaptasi. Peran berubah, ikatan diuji, dan kekuatan diam-diam menggantikan kemegahan publik. Apapun yang terjadi di masa depan, satu hal kini tampak jelas. Keluarga yang seringkali tampak terpecah dan terus disorot ini telah belajar berdiri bersama ketika saatnya benar-benar dibutuhkan.